Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, my students. How are you today? Alright, before we start our online learning and teaching process today, we should pray first. So let's open our activity today by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And then continue by reading Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, my students, this is the topic of our online teaching and learning process today. That's about creating captions, right? Have you heard about captions? Okay, very good. Today we are going to discuss about this topic, captions, okay? But before that, let's see what's the aim of our online teaching and learning process today. Kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, jadi setelah mempelajari materi tentang caption nantinya kalian diharapkan bisa membedakan fungsi sosial struktur teks dan seterusnya. Oke, and then the second one is adik-adik harus bisa menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, ataupun bagan. Dan yang terakhir, adik-adik diharapkan mampu menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Oke, jadi diharapkan kalian bisa menguasai 3 item dari tujuan pembelajaran ini setelah Ibu menjelaskan about what is a caption is. Oke, baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke materi tentang caption. Oke, jadi saat mendengar kata caption, mungkin kebanyakan adik-adik akan langsung kepikiran bahwa pasti ada kata-kata yang menyertai sebuah gambar pada situasi tertentu atau pada sebuah gambar yang nampak di depan kalian. Ya, memang seperti itulah caption. Tanpa kita sadari, kita sering membuat sebuah tulisan-tulisan yang menyertai sebuah gambar atau foto yang kita upload baik di FB, Twitter, ataupun Instagram. So, what is caption? Ya, what is a caption? Jadi, apa itu caption? A caption, oke, kita masuk ke materi aja ya. A caption, also known as a catline, is a text that appears below an image. Oke, jadi caption itu adalah sebuah teks yang biasanya ditempatkan di bagian bawah gambar. Kadang juga ada yang di bagian dalam gambar, tapi kebanyakan dia di bagian below an image, di bagian bawah gambar. Most caption draw attention to something in the image that is not obvious, such as its relevance to the text. Jadi caption biasanya menggambarkan tentang sesuatu yang ada di dalam gambar tersebut dalam bentuk kata-kata. Nah, caption can consist of a few words of description or several sentences. Caption bisa berupa kumpulan dari beberapa kata, bisa juga dalam bentuk kumpulan dari beberapa kalimat. Okay? Along with the title, lead, and section headings, captions are the most commonly read words in an article, so they should be succinct and informative. Jadi ada title-nya, ada judulnya, ada kepalanya, dan ada bagian-bagian dari caption itu. Dan captionnya harus succinct, ya, harus ringkas dan informatif. Itu bagian terpenting yang harus diperhatikan ketika membuat caption, adik-adik ya. Jadi harus succinct and informative, harus ringkas dan berisi atau full dengan informasi di dalamnya, singkat, padat, dan banyak makna yang terkandung di dalam captions itu.
Oke, saya kira jelas tentang what is caption, adik-adik ya. Sekarang coba kita lanjut ke slide berikutnya. What is the caption function? Apa fungsi dari caption? Ya, sangat jelas tentunya ya. Helping readers or viewers to understand more information that might not be in photos or videos. Jadi fungsi dari caption adalah untuk membantu para pembaca atau para viewers untuk memahami informasi yang tersirat di dalam foto atau video yang kita tampilkan. Oke, jadi sangat jelas itu fungsinya. Jadi ketika membuat caption harus memuat tentang informasi yang jelas di dalamnya, walaupun kata-katanya itu singkat ya atau ringkas. Rule of writing a caption ya. Kita lanjut lagi ke rule of writing a caption. Aturan-aturan dalam pembuatan caption. Dalam menulis sebuah caption harus supply specific information. Di dalamnya itu sudah mewakilkan jawaban dari 5W1H question. Apa semua tuh? Jadi what-nya apa, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana. Jadi sudah menjawab dari 5 pertanyaan tadi. Jadi dia sangat syarat dengan makna ya. Use present tense on the first sentence ya. Use present tense on the first sentence. Terus berikutnya menggunakan kalimat present di awal kalimatnya. Oke, nanti sebentar kita akan lihat di contohnya. And then caption are written in a complete sentence. Caption harus ditulis dalam bentuk kalimat yang lengkap. Tidak boleh hanya berhenti di tengah misalnya, sehingga kalimatnya menjadi tidak jelas. Jadi harus complete. And then next, clearly identify the people and location in the photo. Sangat jelas menjelaskan tentang orang-orang yang ada di dalam foto serta lokasi di mana foto itu diambil. And then the last, identify the person from the left to right. Kalau di dalam caption kita itu memuat barisan orang-orang, misalnya ada orang yang sedang berjejer, maka caption kita itu harus menjelaskan tentang secara tersirat ya, sudah mewakili penjelasan orang-orang yang berdiri dari kiri ke kanan kita. Jadi sangat jelas captionnya kita, walaupun kalimatnya pendek tetapi sangat informatif. Alright, let's continue. Kita lihat lagi how to write a caption text. Selanjutnya bagaimana cara menulis caption itu. Yang pertama, kita amati dulu picture-nya. Observe the picture or video you will give the caption. Amati dulu gambarnya atau video yang akan kita beri caption di bawahnya. Pahami dulu. Setelah itu, find out the message that will be sent from the picture before you write caption. Oke, jadi sebentar kan Ibu akan memberi tugas ke adik-adik untuk membuat caption. Jadi gini caranya ya. Pertama, amati dulu tuh gambar yang akan kalian beri caption atau video ya, tapi sebentar nanti bukan video tapi gambar saja. Kemudian find out the message. Temukan pesan apa kira-kira yang ada di balik gambar tersebut. Nah, kalau sudah paham, barulah dibuatkan captionnya atau kata-kata di bagian bawah gambar tersebut. Jadi it's so clearly ya, sangat jelas saya kira adik-adik. Nah, ini dia contoh dari caption. Di sini ada gambar bapak-bapak yang bald ya, kepalanya agak botak, terus matanya tangannya sedang menekan ya, matanya seperti itu, kepalanya ya. Itu tandanya kan dia lagi pusing gitu ya, memikirkan sesuatu. Dan di bagian samping dari gambar itu ada sebuah caption yang bertuliskan Nokia saw indeed his speech saying this, we didn't do anything wrong but somehow we lost. Oke, itu sebuah caption ini. Nah, di samping sini ada penjelasan tentang apa makna dari caption ini. Pada gambar di samping menjelaskan bahwa CEO Nokia mengumumkan kebangkrutannya. Makanya dia ini seperti posisi orang yang lagi pusing ya, stres gitu, sedih ya karena bangkrut, dengan mengatakan kami tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi entah bagaimana kami kalah. Oke, jadi itu makna dari caption yang ada di samping CEO Nokia ini yang sepertinya sangat sedih karena bangkrut. Jadi ada pesan yang tersirat dari sebuah gambar. Jadi tinggal lihat, pahami dulu gambar ini dia lagi ceria nggak, lagi nangis nggak, lagi tertawa nggak. Nah pasti ada maknanya. Ini kan maknanya sangat mendalam nih. Tangannya yang menekan ke arah mata ini menandakan bahwa sedang sedih.
dan ternyata dia ya something wrong, ya ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada gambar ini, pada orang yang dalam gambar ini, sehingga dibuatkan sebuah caption dengan menyatakan Nokia CEO indeed his speech saying this we didn't do anything wrong but somehow we lost. Oke, itu salah satu contohnya. Kita lihat lagi contoh caption yang lain. Nah, ini misalnya ada gambar seperti ini. Sebelum dibuatkan captionnya, kalian amati dulu. Ini gambar orang lagi ngapain ya? Apakah dia lagi tidur, lagi berlari? Tidak tentu ya, tapi orang yang lagi duduk sepertinya lagi konsentrasi banget memandang ke arah di depannya. Dan sehingga kita bisa membuat suatu kesimpulan dengan menuliskan calm and relaxing orange sky. Kita bisa menuliskan caption ini di bagian bawah gambar ini atau di samping sini, calm and relaxing orange sky. Tenang dan rileks sambil memandang langit yang indahnya, langit yang berwarna orange. Atau bisa juga kita buatkan caption yang sifatnya motivating ya, memotivasi atau ya pemberi semangat gitu. The secret to living well and longer is eat half, work double, love triple, and love without measure. Rahasia panjang umur ya, Pak, rahasia bahagia dan panjang umur adalah makan seadanya saja, banyak berjalan, banyak tertawa, dan mencintai tanpa syarat. Oke, jadi bisa ditulis di samping sini atau di bagian bawah sini. Cuma nanti disarankan kalau kalian membuat caption dengan posisi seperti ini bisa, karena ini agak luas di bagian sini, kalian tinggal tulis saja captionnya di bagian sini. Ya, tapi bisa juga di bagian bawah sebagai penjelasan dari gambar itu. Jadi di mana-mana saja tempatnya boleh. Intinya kalian pahami gambarnya, kemudian dibuatkan diamati apa pesan kira-kira yang tersirat di dalam gambar tersebut, barulah kita buatkan captionnya. Oke, adik-adik, saya kira cukup jelas ya tentang apa itu caption, dan Ibu sudah melengkapi juga dengan contoh-contohnya di sini. Sekarang kita masuk ke tugas. Nah, tugasnya adik-adik untuk pertemuan kita pada pekan ini adalah make some quotes about nature in English language. Silakan buat quotes atau caption. Quotes ya, quotes itu semacam kata-kata bijak ya. Kata-kata bijak nantinya kalian buat dalam sebuah caption tentang alam dalam bahasa Inggris. Nah, ini sudah Ibu siapkan gambarnya. Nanti kalau kalian punya gambar alam yang lain, silakan kalian bisa pakai gambar sendiri. Intinya tentang alam ya. And then, jadi kalau sudah ketemu, sudah dibuatkan kata-kata bijaknya, ya quotes-nya, silakan ditulis di sini atau di sini atau di bagian bawah sini boleh ya dari gambar Anda. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang pertama itu dalam bahasa Inggris. Nah, nanti yang explain-nya, penjelasan dari quotes itu, dari caption itu, baru kalian boleh gunakan bahasa Indonesia kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya. Oke, jadi yang kedua ini ada pilihan, bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris. Kalau yang pertama harus berbahasa Inggris ketika kalian menuliskan quotes-nya, menuliskan kata-kata bijaknya yang kalian transfer menjadi sebuah caption. Paham ya? Oke, jadi dalam bahasa Inggris dulu di sini quotes-nya kalian tulis, caption-nya. Setelah itu buat penjelasan di bawahnya dalam menjelaskan tentang caption-nya kalian itu dalam bahasa Inggris bisa, dalam bahasa Indonesia juga bisa. Jadi kalau kesulitan dalam bahasa Inggris, it's okay. Dalam bahasa Indonesia juga di sini sudah Ibu beri pilihan. Nah, contohnya gimana? Seperti ini. Jadi format penulisan tugasnya seperti ini ya. Tulis namanya adik-adik di sini. Ya, silakan tulis di kertasnya kalian ya. Jadi kalau kalian punya PC or personal computer atau laptop di rumah, silakan kalian ketik seperti ini, nama ya, your name, your class, kemudian assignment quotes about nature. Oke, bisa quotes-nya diganti dengan caption, bisa pakai quotes juga boleh ya. Quotes about nature. Ya, caption tentang nature. Kalian tuliskan di sini, taruh gambarnya, baru tuliskan quotes-nya di sini, bisa juga di bawah sini, silakan. Kemudian di bagian bawah sekali kalian tulis penjelasan tentang quotes-nya kamu itu, tentang caption-nya kamu itu, menjelaskan tentang apa sih gitu. Oke, jadi saya kira seperti itu adik-adik, sangat jelas dan sudah cukup clearly ya. I explain the topic about creating capture for today.
I hope all of you have understand. Jika masih ada yang unclear atau masih ada yang kurang jelas, nanti silakan adik-adik bertanya nanti di grup WhatsApp, grup Messenger maupun di e-learning madrasah. Okay, my student, I think that's all for today. Let's close our activity or our online teaching learning process today by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. And then continue by read kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention today. And then have a nice day. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.